Halo teman-teman, kita baca komentar netizen lagi ya. Ini ada satu yang sangat menarik teman-teman. Karena kemarin gue posting mengenai ini ya, gue share ke teman-teman semua. Gue share mengenai Menteri Omon-Omon ya. Menteri Purbaya Menkeu itu dicap sebagai menteri yang jago jualan kebohongan ya. Pakar belak-belakan ungkap Menkeu Purbaya jago jualan bohong, tak tepat gantikan Sri Mulyani katanya. Nah, waktu September kan dia janji tuh, September 2025 ya, sudah berapa bulan yang lalu ya, janji ekonomi akan cerah dalam 2 hingga 3 bulan ke depannya. Ternyata semuanya omong kosong, semuanya omon-omon ya. Dan gue bilang gue sudah 90 hari memantau ya, satu persatu hari gue pantau. Hasilnya omong kosong, omon-omon aja ya, semua jadi tai ya. Itu 200 triliun dilempar ke Bank Himbara. Jadi apa saat ini? Jadi tai semuanya. Tidak ada satupun yang betul-betul transparan, yang betul-betul bisa kita lihat laporannya. Mana laporannya sekarang? 200T. Lari kemana itu uang? Laporannya mana? UMKM mana yang sudah dapat pendanaan? Kemudian jadi hasil jadi usaha apa? Berkembangnya bagaimana? Tidak ada semua transparansi, semuanya omong kosong jadi tai semuanya ya. Tetapi itu hanya pendapat pribadi dan keyakinan pribadi gua ya, menurut keyakinan gue. Nah, akhirnya ketika gue posting ini kok jadi rame. Ini di Threads ya, di threads.com kok jadi rame. Ini 190 orang yang berkomentar teman-teman ya. Dan komentar juga ada positif ada negatif. Mari kita nonton sama-sama teman-teman ya, supaya negara demokrasi kita bebas dong teman-teman ya. Boleh berpendapat ya, silakan berpendapat baik ataupun buruk ya. Bapak F. Pascarias, kebanyakan gimmick memang. Ya, ya, memang Pak Purba ini sangat jago bikin gimmick, kebanyakan gimmick, tetapi lama-lama kan orang muak ya. Lama-lama kan rakyat kan tidak bodoh gitu loh. Awal-awal kita lihat lu senang, lu keren, lu oke, lu percaya diri, bagus. Tetapi kalau hasilnya omong kosong kan kita juga muak gitu loh. Kita juga merasa, salah nih, salah pilih orang nih gitu kan. Bapak Suwartono, saya masih percaya Purbaya katanya. Sayang di sekelilingnya banyak bandit katanya. Wih, mana dia? Banyak bandit-bandit ekonomi yang menyerangnya. Gue setuju ya. Gue setuju bahwa banyak bandit yang menyerangnya. Tetapi kalau lu bilang lu percaya Purbaya, kenapa? Kenapa lu percaya Purbaya? Apa? Apa yang bikin Purbaya bikin lu tetap percaya ya? Hampir semua omongan Purbaya itu dimentahkan oleh diri dia sendiri atau oleh Pak Presiden, bosnya dia, atau oleh kenyataan di lapangan. Oke? Dia bilang tidak mau bayar APBN yang utang bus ya. Sekarang jelas-jelas dibayar ke APBN. Gimana? Gimana? Dia telan ludah dia sendiri. Dia bilang apa tuh? 200 triliun bakal jadi pertumbuhan ekonomi. Sekarang jadi apa itu barang? Tidak ada yang ngomongin lagi sekarang 200T. Siapa yang berani ngomongin 200T coba? Kemudian apalagi bursa efek. Bursa efek Indonesia begitu bagus dia bilang to the moon. Begitu jelek dia salahin market. Dia salah. Pokoknya nggak pernah Purbaya yang salah deh. Pokoknya nggak pernah pemerintah yang salah. Yang salah selalu pihak luar, selalu masyarakatnya yang salah. Kemudian marketnya yang salah, luar negeri yang salah, asing-asing asong. Nah, kemudian Cortex tuh, Cortex abal-abal yang makan uang negara, uang rakyat ya, 1,4 triliun. Jadi sampah. Dia bilang pakai pakai white hacker lah, omong kosong, bohong. Kemudian dia bilang mau diperbaiki, sampai sekarang jadi apa itu Cortex? Nggak ada yang berubah Cortex ya. Cortex itu Cortex itu sama aja, nggak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah di Cortex itu. Gua tanya siapa hackernya, berapa orangnya, berapa gajinya, semuanya tidak transparan, tidak ada yang mau dibuka kepada publik. Ini uang rakyat loh teman-teman ya, uang rakyat dia tidak mau buka kepada publik. Kemudian program lapor Pak Purbaya, lapor Pak Purbaya sudah masuk kuburan seperti lapor Mas Gibran, omong kosong semuanya. Gua lapor, tidak ada satu pun laporan gua ke lapor Pak Purbaya yang ditanggapi dan diproses dan ada hasilnya. Omong kosong semuanya. Bapak Der Flying. Yup, setuju. Si beliau, waduh, terkena klik lagi nih. Si beliau sehabis ungkap sesuatu isu heboh atau kasus keuangan ke publik. Setelah itu menguap tanpa follow up. Pemain juga nih si beliau. Ya mau gimana? Jadi kalau orang bilang lu jadi menteri, kemudian lu mau idealis dan lu tidak mau jadi pemain, itu orang bodoh yang punya pikiran begitu ya. Ibarat
Lu masuk ke lapangan sepak bola tapi nggak mau main bola, kan tolol. Mana ada lu pelangap-pelongo ditendang orang gitu ya. Lu masuk ke kubangan lumpur, lu tidak mau basah, tidak mau kotor, kan nggak mungkin. Jadi lu masuk jadi Menteri Keuangan, lu udah pasti jadi pemain gitu ya, sudah pasti. Nggak mungkin lu nggak jadi pemain gitu. Aduh. Bapak Z4H, bagi kami yang bekerja sebagai konsultan di proyek pemerintah pusat, jujur, kami sudah sangat terbantu dengan kebijakan audit dan verifikasi keuangan beliau yang lebih streamline dan bersih soal billing konsultan. Oke, ini adalah mengenai pembayaran gitu ya, pembayaran. Gue nggak tahu, karena gue tidak bermain di proyek pemerintah ya. Dan ini gara-gara Purbaya, waktu itu kan di DPR dia bilang, tolong dong dibayar yang benar, yang cepat ya, dibayar gitu ya. Pertanyaan gue, kalau ada duitnya sih dibayar. Kalau nggak ada duit, mau bayar pakai apa, bos? Mau bayar pakai apa kalau nggak ada duit? Lanjut, Bapak Gigi Netral. Semenjak rokok ilegal diputihin, gua sih udah nggak dah kebijakan berpihak ke yang kaya atau penguasa. Coba rakyat kecil. Memang ada rokok ilegal diputihin? Gua nggak tahu ya. Bapak Abrizki, setiap geraknya dihambat sama bosnya. Contohnya proyek WUS ya, jadi babu ya manut majikannya. Ya betul, tapi kan nggak boleh gitu dong. Walaupun lu seorang menteri, lu membantu presiden, tetapi ingat, lu digaji oleh rakyat, pakai uang rakyat. Lu tuh harus mengabdi kepada rakyat, bukan kepada pribadi presiden, bukan kepada sosoknya presiden. Lo itu patuh pada hukum, undang-undang, dan rakyat. Kepentingannya kepentingan rakyat, bukan kepentingan presiden. Salah Purbaya kalau pola pikirnya begitu ya. Nah, ketika bos lu presiden menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, lu harus tolak, bos. Harus berani tolak. Mana ada argumen pokoknya ikutin presiden. Nggak bisa begitu, bos. Presiden aja pelayan rakyat kok. Presiden aja melayani rakyat, pakai uang rakyat dia makan. Gimana lu mau patuh pada presiden? Nggak bisa. Menteri itu harus mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan presiden. Ya. Kemudian di komentar nih sama Bapak Temong. Gerakan nyata dia, apa yang jelas pelaksanaannya, yang membawa hasil dan ada evaluasinya. Penyembah semua butuh waktu. Ya, betul. Ya. Jadi paling jago ngeles nih presiden si Menkeu ini ya. Menkeu Purbaya ini paling jago ngeles sepanjang sejarah kita nggak pernah lihat ada menteri yang jago banget ngeles. Setiap kali ada masalah dia bilang kita butuh waktu. Ekonomi lagi berjuang, ekonomi lagi bertumbuh, rakyat lagi butuh waktu dan sebagainya. Kita butuh kerja nyata, bos, bukannya butuh ngeles-ngeles terus ya. Aduh. Jangan list 1, 2, 3 dengan tulisan menyuntik 200T atau mereformasi DJP. Kalau seperti itu, saya sebagai warga miskin bisa juga list langkah saya sebagai Menkeu. Aduh. Bapak Yanar, jika backup presiden all out sih masih oke, tapi pergerakan nyata presiden belum kelihatan. Masih omon-omon belaka sampai saat ini ya. Coba dong audit tuh, coklat kemana uang SIM alokasinya. Apa tuh uang SIM? Ya iya, sekarang Prabowo-nya gimana? Mana bisa Prabowo up seorang Purbaya? Dia dikelilingi oleh para menteri-menteri yang orang-orang partai semua. Orang-orang partai punya kepentingan di proyek pemerintah dan proyek proyek swasta dan sebagainya. Jadi ini lingkaran setan yang yang hanya bisa diselesaikan oleh seorang presiden gitu loh, bukan seorang Menkeu gitu loh. Kalau presidennya lurus, menteri-menteri juga bisa lurus. Kalau presidennya bengkok, ya ya mau Purbaya mau siapa juga sama. Bapak Mojito, fansnya masih belum terima. Wah, kakak dikirain ekonomi cuma guyur-guyur duit ke masyarakat. Ya, wah, kakak. Iya, betul. Jadi, Purbaya kan awal-awal bilang gue mau guyur 200 triliun, ekonomi akan bertumbuh. Nggak bisa, bos. Ekonomi nggak sesimpel kasih duit. Begitu lu kasih duit, maling-maling datang, dicuri, dirampok semua uangnya. Sekarang kemana 200 triliun? Kemana tuh barang? Itu duit rakyat loh itu. Uang rakyat loh itu. Aduh. Bapak M. Yezak, kan titipan pejabat kayak gini yang disukai rakyat Indonesia yang IQ-nya rata-rata 78. Oh gitu, oke. Sejago-jagonya Purbaya, kalau bosnya dia masih suka omon-omon yang nggak ada gunanya, contohnya WUS katanya. Dulu Purbaya ngotot nggak mau bayar hutang WUS pakai APBN. Sekarang apa coba hasilnya? Dibayar juga pakai APBN kan? Kita masih ingat teman-teman waktu Purbaya
jawab Wus ya, "Gua nggak mau pakai APBN," dia bilang, "kan sudah ada Danantara, kan dividen dari BUMN kan lari ke Danantara, tidak lari ke APBN, kenapa mesti APBN yang bayar?" Masuk akal, teman-temannya, masuk logik ya, masuk logika. Tiba-tiba dibayar pakai Wus, nggak ada permintaan maaf dari Purbaya, nggak ada nggak ngeles dia malah, nggak ngeles, dia diem, diam 1000 bahasa. Dan wartawan pun sudah dikondisikan tidak mau bertanya mengenai Wus. Nasib warga Konoha, guys. Bapak Rizky, yang punya akun ini pasti terlahir dari sepasang ternak Mulyono. Gua bukan ternak Mulyono ya. Bapak Susanto, sejak awal saya melihat bahwa orang ini cuma teori semata. Pemberantasan oknum cukai saja sampai sekarang tidak berprogres, masih ada calo-calo minta duit untuk urusan impor. Oke, apalagi masalah pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini pengangguran makin banyak, uang pun kering di bawah. Jadi dengan SM sama saja, Sri Mulyani maksudnya ya, hanya si penagih pajak dan pelayan oligarki pemerintah. Ya, teman-teman, terus terang gue mesti berpendapat setuju dengan argumen ini, teman-teman ya. Gue tidak melihat ada satupun unsur yang Purbaya itu lebih bagus daripada Sri Mulyani. Penerimaan bocor, pengeluaran bocor. Gue nggak melihat sih, gue nggak lihat ada satu. Walaupun kita nggak suka Sri Mulyani ya, terlepas dari kita nggak suka Sri Mulyani, gue tanya lu, apa prestasinya Purbaya sampai hari ini? Coba apa prestasi dia? Satu aja lu sebutin prestasi dia. Nggak ada. Perpanjangan UMKM aja yang 0,5% sampai sekarang nggak jelas itu barang lari kemana. Mampus dah. Bapak Saldana, kalau Termul protes berarti Purbaya sudah di jalan yang benar. Oh gitu ya? Dari sebulan dia jabat gue udah tahu Purbaya Kang Bokis. Apa tuh Bokis? Bapak Purbaya susah gerak di sekeliling dia, mafia semua. Bikin kebijakan apapun susah jalannya. Banyak pula penjelat-penjelat presiden. Ya gue setuju, gue setuju. Tetapi kan maksud gua, lu jangan di awal-awal sok jagoan, ya kan? Kalau lu tahu lu nggak beres, lu jangan sok jagoan di awal. Seperti kata Noel, ya, lu bersih emangnya, si Purbaya. Kalau lu nggak bersih, ya jangan sok jagoan. Ini kira-kira gitu ya kata Noel, ya. Nah, kan dari awal dia dengan percaya diri, ini uang saya, gua lempar 200 triliun kepada Bank Himbara dan sebagainya. Ini negara akan lebih bagus, pertumbuhan ekonomi akan saya ciptakan katanya. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 7%, 8%. Kucing lu 7%, 8%. Ngomong kosong semua. Bapak Ibu Salma, paham kalau ka, paham karena kalau di Indonesia yang lurus bakal disikat. Astagfirullah, negara apa ini banyak kebijakan yang zolim? Ya dimulai dari Prabowo, dimulai dari presiden, bos. Negara-negara yang bagus ya, apa yang negara yang bagus ya? Gue rasa nggak ada juga negara yang bagus ya. Ya minimal negara yang bisa jadi panutan lah, contohnya Cina gitu ya, memberantas korupsi. Dimulai dari presiden. Teman-teman ya, dimulai dari presiden yang punya mindset anti korupsi dan punya penegakan hukum langsung anti korupsi. Pertanyaannya, Prabowo kan nggak jelas nih pemberantasan korupsinya nih. Gue nggak tahu ya seberapa besar dia membantu KPK ya. Kita nggak tahu juga. Kebijakan zalim yang malah awet bisa berjalan karena menguntungkan banyak pihak. Oke. Bapak Aris, Pak Purbaya ngumpulin uang dari hasil pajak. Uangnya sudah terkumpul. Dipakai buat si Trump. Gimana coba? Nah, ini juga ya. Gini loh. Gue bingung si Prabowo ini ya. Ngasih ke Donald Trump satu miliar dolar, bos. Untuk Board of Peace ya. Itu kan tidak ada di APBN, bos ya. Tidak ada di APBN, kita bakal jadi anggota Board of Peace-nya Donald Trump. Tapi 1 miliar dolar ya. Itu Pak 17 triliun, bos. Kalau nggak salah ya. 17 triliun. Purbaya diam 1000 bahasa. Kalau gue jadi Purbaya, gue tahan. Sorry, gue nggak mau tanda tangan. Nggak mau gue transfer ke sana ya. Biarin lu. Dari mana itu uang 17 triliun? Uang rakyat loh itu ya. Mau pakai Donald Trump, kasih Donald Trump. Bapak Didi, aku aja hampir dapat bantuan dari sekretarisnya Purbaya Yudi Sadewa sebesar 50 juta ya. Ujung-ujungnya minta transfer dulu sebesar 350.000. Mau ngasih bantuan kok nggak pakai transfer sebesar 350.000, itu sekretarisnya Purbaya Yudi Sadewa nyuruh nggak gadein motor untuk transfer. Ini lu menuduh nih, benar nggak nih Pak? Tuduhan ini Pak. Nuduh nih, siapa nih maksudnya lu?
Bapak Yanuar, sudah kuduga satu perguruan dengan Wiwi dan Wowo. Ya, sulit ya, sulit sulit sulit. Nova, dia benernya mampu dan kompeten, cuman dia naif. Wah, kakak. Dia kira bosnya itu bakal all out backing dia dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Taunya dia juga dipaksa jadi kasir pemerintah kayak yang sebelumnya. Iya, betul. Betul. Mana ada independensi Menteri Keuangan. Lu lihat si Purbaya. Awalnya sih ngomong begitu, begini begitu, percaya diri dia, punya keyakinan, punya keputusan mandiri. Begitu ditempeleng sama Prabowo, diem, langsung mingkem. Si Tengil jagoan gimmick katanya. Oke. Bapak Arif, baik Purbaya dan Sri Mulyani sama-sama kompeten dan hebat. Tetapi sayangnya adalah sistem dan orang-orang yang melingkupi mereka tidak memberikan legitimasi yang semestinya. Reformasi dan transformasi tidak bisa hanya satu dua orang. Harus kolektif sebagai sebuah kesatuan besar dan dari menyeluruh dari atas ke bawah maka baru akan terwujud. Jadi kan orang masih berpendapat Purbayanya bagus, Purbayanya benar. Orang lain yang nggak benar, yang brengsek. Kalau gue enggak. Kalau gue enggak. Gue bilang, bosnya, atasannya, yaitu si Purbayanya ya. Si pemimpinnya ini yang brengsek. Anak buahnya ikut-ikutan brengsek. Oke, gue kasih contoh yang paling gampang. Larangan merekam di kantor pajak. Sampai hari ini masih dipasang di kantor pajak dan tidak ada dasar hukum. Sekarang bagaimana lu bisa anti anti korupsi kalau lu tidak transparan coba? Bagaimana lu bisa menghilangkan korupsi, koruptor, orang-orang brengsek kalau tidak boleh merekam di kantor pajak. Ya, si Purbaya tinggal bikin satu keputusan ya, tinggal mulutnya ngomong. Mulai hari ini kita cabut semua larangan merekam dan kita wajibkan merekam di kantor pajak. Dan petugas pajak wajib merekam dan wajib pajak dipersilakan merekam di kantor pajak. Gue yakin itu korupsi hilang 50%. Gue yakin. Tapi keyakinan gua kan belum tentu benar apa nggak benar ya. Tetapi kan gue berani, minimal gue berani kasih ide. Si Purbaya berani nggak? Purbaya berani nggak mengizinkan wajib pajak merekam di kantor pajak? Langsung dimatiin sama anak buah dia, ya kan? Tapi kan si Purbaya harus berani ya, seorang menteri harus berani, terlepas dari segala resikonya gitu ya. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari transparansi. Transparansi dari mana? Merekam. Gampang tuh merekam tuh. Kalau merekam minimal kan lu dapat kepercayaan publik. Lu lihat kalau kalau semua orang boleh merekam di kantor pajak, seru teman-teman ya. Pasti yang namanya intimidasi, yang namanya pemaksaan, yang namanya perampokan oleh petugas pajak itu akan hilang setengahnya lah ya gua rasa. Tapi semua harus ditanggungjawabkan kepada pemimpin, nggak bisa lu salah-salahin anak buah. Itu Pak Dirjen sampai sekarang nggak dipecat tuh, si Purbaya ya. Dirjen Pajak nggak dipecat, Dirjen Bea Cukai nggak dipecat, semuanya dipindah-pindahin, otak-atik mutasi, bosnya, atasannya nggak dipecat sama dia. Itu si Surya Utomo masih merangkap jabatan menjadi komisaris utama di Bank BTN, nggak diapa-apain sama Purbaya. Mana ada pegawai pajak jadi komisaris di BUMN, kan pasti konflik kepentingan dong. Purbaya kan tahu, bukan nggak tahu, tapi kan dia sengaja diam, sengaja tidak mau bertindak. Ya bagaimana? Bapak Memeta, dari awal udah kelihatan sama bosnya, cuma bicara. Oke. Daripada mul, cewek mending inilah susahnya dia emang karena bosnya omon-omon aja. Ya iya. Jadi Prabowo juga kita dengan segala hormat ya harus menyalahkan gitu. Dan tapi kan selain Pak Prabowo kan si Purbaya juga punya punya wilayah kekuasaan dia sendiri dan itu pun tidak dibenarkan. Dimulai dari mana? Dimulai dari transparansi, dimulai dari kewajiban merekam di kantor pajak. Ya, kita semua nggak boleh merekam, tapi dia wajib merekam. Dia boleh merekam, kan gila. Bapak Gunawan, kalau termul protes seperti Purbaya, betul, pajak dan bea cukai udah banyak yang tertangkap. Tertangkap oleh KPK, bos. Purbaya mana ada nangkap orang? Purbaya. KPK yang nangkap. Udah gitu Purbaya mau kasih bantuan hukum. Gua ngakak ngelihat Purbaya mau kasih bantuan hukum kepada pegawainya yang ditangkap KPK. Bapak Alfredo Egans. Biar bagaimanapun Purbaya bagian dari Prabowo. Saya tetap tidak percaya. Oke. Nah,
Nah, udah terlihat dari awal ya kosmetik doang, oke. Saya sudah tahu si pura-pura baya ini pura-pura baya ini mafia antek Jokorup. Kursinya disediakan oleh Jokorup, oke. Oke, ini masih banyak teman-teman, yang masih banyak komentar orang-orang, kita akan cari komentar yang berpihak kepada Purbaya, oke? Kita cari, mana dia? Ada kok yang komentar yang berpihak pada Purbaya ya. Saya percaya dia punya kemampuan, cuma apa saja punya pemimpinnya nggak becus, oke. Ini bukan kerjaan Purbaya ya, tapi atas suruhan presiden langsung lewat medsos. Oke. Ya kalau kalau lu semuanya ngomong nyalain presiden, ya lu nggak usah jadi menteri, Bos. Lu jadi pesuruh aja. Purbaya is the best than agen CIA. Oh gitu ya? Mana sih? Ada loh kemarin gue lihat komentar-komentar yang ngelawan gue gitu ya. "Emangnya lu siapa?" katanya. Emang lu siapa?" ya. Oke. Di awal-awal ya, gue coba cari di awal-awal. Bosan mendengar omongan-omongan beliau ya, tapi dari akun-akun yang balas di bawah sepertinya hipnotis beliau masih sangat kuat. Nah iya, masih banyak yang buzzer-nya Purbaya ya, tetapi di bawah-bawah, yang di baru-baru tadi tadi gue nggak ketemu ya. Melahirkan calon-calon terpur mirip seperti Termul, di mana politisi disanjung bagai dewa, kritik langsung muncul pembelanya. Bagi pemujanya, punya respon klise tapi itu-itu aja ya. Beliau baik tapi dihalangi sistem sampai si gemoy. Serang ad hominem ini Termul, anak baba lah. Yang penting nggak pernah majakin orang. IHSG naik bos sampai 9.000. Oke. Oke. Mana nih? Ada yang komentar mendukung dia kok. Eee, rezim bajingan, waduh, oke. Mana ya? Okelah teman-teman ya, teman-teman tinggal nonton aja teman-teman ya. Saya nggak dukung Pak Purbaya, artinya buta kondisi geopolitik makro. Coba lihat kondisi Venezuela dan Kuba ditikung Amerika, siap-siap, wah Perang Dunia 3, oke. Bauti, yang udah lu perbuat sama negara apa? Prestasi ya, bukan kewajiban. Hah, gimana? Oh ini yang ngomongin gue ya? Prestasi lu buat negara apa? Bos, gua gaji lu, gaji pegawai, gaji 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 menteri dan presiden buat lu kerja, buat presiden kerja, bukan gua yang suruh kerja dong. Ya dong? Ngapain gua kerja kalau gua sudah gaji lu, gitu dong. Jadi yang mesti diminta prestasinya adalah para pegawai kita, para para pejabat, para menteri dan presiden. Ya masa rakyat ditanya prestasinya, kita kita bisnis, kita kerja, kita bayar pajak. Pajaknya ini dipakai buat gaji lu buat kerja. Jadi lu yang mesti kita tanya prestasinya ya. KPI lu sebagai pejabat yang kita tanya, bukan KPI dari si bos, yaitu si rakyatnya ya. Oke. Oke teman-teman ya. Purbaya ini memang sebuah fenomena, tetapi ya sayang sekali ya fenomena ini tidak bisa bertahan, dengan terlepas dari segala plus dan minusnya, mohon maaf ya, Purbaya tidak sebaik Sri Mulyani. Kita harus akui itu ya. Eee, menurut gua Menurut keyakinan gue ya, negara justru akan hancur lebur ya kalau terus dibiarin seperti ini ya. Dengan kepemimpinan Prabowo sama Purbaya, aduh gue sih pesimis ya, terus terang teman-teman ya, pesimis gue. Nggak tahu deh teman-teman gimana ke depannya bagaimana ya. Masih panjang lagi 2029. Udah teman-teman ya. Ya anyway, kita kita tetap harus ini ya, harus menghargai pemilihan rakyat terhadap presiden ini ya. Ya apapun yang dia sudah lakukan ya itulah apa adanya ya, kita terima apa adanya teman-teman ya. Eee, oke, sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.